Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu membahas masalah-masalah yang terjadi di Aceh secara mendalam, tajam, dan sedikit kritis. Untuk edisi pekan ini, kita kembali bicara tentang POKIR atau Program Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD atau di Aceh disebut DPR Aceh atau DPRA. Masalah POKIR, anggota dan pimpinan DPR Aceh periode 2019-2024 ini menjadi heboh setelah buku usulan POKIR dari wakil rakyat terhormat itu bocor ke publik, terutama ke media sosial. Kemudian ditangkap oleh media online atau media mainstream sehingga memenuhi ruang publik atau tempat-tempat diskusi seperti warung-warung kopi. Entah siapa yang mengedarkannya, yang pasti rakyat atau publik di Aceh sudah kadung disajikan catatan-catatan ataupun angka-angka dari aliran fulus atau rupiah anggota DPR Aceh ini yang mengatasnamakan program pokok-pokok pikiran. Ini sebenarnya tidak tabu. Soal daftar ataupun buku usulan POKIR ini tentu saja tidak setara dengan rahasia negara. Oleh karena itu seharusnya bisa diakses oleh publik, termasuk media pers. Tapi entah mengapa selama 3 tahun terakhir usulan program pokok-pokok pikiran ini seolah-olah sebagai atau sesuatu yang sangat rahasia, sehingga tidak ada satupun media yang berhasil mengungkapkan atau mendapatkan daftar atau tabel nama-nama anggota DPR plus program pokok-pokok pikirannya. Ya, di dalam pokok-pokok pikiran tadi itu setelah kami telusuri ada bantuan untuk masjid, untuk pesantren, untuk dayah, rumah duafa, hingga kegiatan-kegiatan olahraga, ada festival seni dan budaya, termasuk publikasi pada media pers cetak maupun online. Jumlahnya bisa disebut fantastis. Dari 81 anggota DPR Aceh periode 2019-2024 ada sekitar 20 orang yang memasukkan program aspirasi ataupun program POKIR untuk publikasi media. Total yang kami hitung dari 700 miliar lebih anggaran untuk POKIR 81 anggota DPR Aceh tadi, ada 20 miliar 250 juta diantaranya mengalir untuk biaya publikasi yang saya maksud tadi. Tujuannya tentu bermacam-macam. Khusus untuk POKIR misalnya ada yang menyebut ini adalah bentuk lain dari upaya pembungkaman anggota DPR Aceh terhadap berbagai macam peristiwa, kejadian, dan sepak terjang dari kepemimpinan pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki saat ini. Tapi ada asumsi lain atau asumsi kedua yang mungkin saja menurut sejumlah narasumber kepada saya sedang terjadi operasi kecil dan terbatas dari institusi tertentu terhadap kepemimpinan Ahmad Marzuki yang dinilai semakin jauh dari anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Aceh seperti Kajati, Kapolda Aceh, serta Pangdam. Maklum saja, memang sejak dipimpin Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Forkompimda ini disebut-sebut memang mendapat jatah paket proyek pada setiap tahun anggaran atau APBA. Di Aceh disebut APBA, tapi di tempat lain disebut APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Nah,
Begitu informasi yang kami terima. Sebab soal adanya bagi-bagi kue, dalam tanda petik ya, bagi-bagi kue anggaran ini atau bagi-bagi proyek ini sudah berlangsung seperti yang saya sebutkan tadi sejak Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh. Dan itu juga berlangsung ketika Ahmad Marzuki masih memegang tongkat komando Panglima Kodam Iskandar Muda. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh. Oleh karena itu sempat muncul istilah ini paket lingke, ini paket batoh, ini paket Lang Padang atau tepi kali. Begitulah masyarakat menerjemahkan, begitulah masyarakat berspekulasi terhadap dugaan-dugaan pembagian paket-paket proyek tersebut. Namun saat Aceh di tangan Ahmad Marzuki saat ini kabarnya pembagian kapling itu ditiadakan. Ini juga pernah ditegaskan Ahmad Marzuki menjawab pertanyaan para wartawan atau jurnalis saat pekan awal pasca dia dilantik sebagai pejabat Gubernur Aceh. Ketika itu Ahmad Marzuki bertemu dengan puluhan wartawan di pendopo, terjadi dialog. Ada satu orang wartawan yang mempertanyakan itu dan Ahmad Marzuki mengatakan tidak ada itu. Saya akan hapuskan itu, saya akan hilangkan. Begitulah kira-kira apa yang pernah ditegaskan oleh Ahmad Marzuki. Apakah ini benar atau tidak? Wallahu alam. Bisa iya, bisa tidak. Tentu hanya para mereka yang bermain dalam dunia itulah yang lebih tahu. Tapi lepas dari berbagai dugaan-dugaan tadi, sebenarnya apa itu pokir? Ya, sekilas memang sudah banyak diwartakan oleh media pers cetak maupun online serta tulisan-tulisan opini dari beberapa pengamat, pakar maupun analis dari perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta aktivis-aktivis LSM atau pegiat-pegiat LSM. Istilah pokir tentu tercantum dalam Pasal 55 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. Nah, salah satu tugas Badan Anggaran DPRD atau DPRA adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPR Aceh kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tapi paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBA. Nah, ketentuan ini harus dibaca bahwa penyampaian pokok-pokok pikiran itu adalah tugas Badan Anggaran sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan. Hanya Badan Anggaran yang memiliki tugas ini. Kedua, kenapa disampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini adalah PJ Gubernur Aceh? Karena setahu saya atau beberapa referensi yang saya baca, tidak ada ketentuan yang berbunyi bahwa pemerintah daerah atau kepala daerah atau yang mewakilinya, maka penyampaian pokir disampaikan langsung kepada kepala daerah. Artinya tidak ada ya siapa yang mewakili. Jadi langsung disampaikan kepala daerah. Tentu sebatas saran dan pendapat, tidak lain-lain. Tidak ada nomenklatur lain. Ini bermakna dalam konteks hukum sebenarnya saran dan pendapat tadi tidak bersifat mengikat atau suatu keharusan untuk dilaksanakan. Banggar hanya menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala daerah. Soal keputusan menerima atau menolak saran dan pendapat tadi tentu sepenuhnya berada pada kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Aceh. Dan disampaikan sekali lagi 5 bulan sebelum APBA ditetapkan. Meski demikian, apa yang dimaksud dan bagaimana mekanisme penyusunan serta penyampaian pokir tadi juga tidak dijelaskan secara rinci dalam PP 16 2010. Disinilah sebenarnya terjadi multitafsir mengenai penerapan pokir tersebut. Karena itu ada yang mengaitkan bahwa pokir merupakan hasil dari reses yang dilakukan anggota DPR Aceh berupa sejumlah usulan-usulan yang berasal dari konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Nah, jika demikian, maka pokir sesungguhnya adalah nomenklatur
ya, nomenklatur yang mirip dengan penjaringan aspirasi atau jaring asmara, ya, jaring asmara gitu. Nah, ini pernah tercantum dalam PP nomor 1 tahun 2001 dan PP nomor 25 tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota DPRD atau DPRA mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hanya saja pada PP 16 2010 ditegaskan bahwa aspirasi masyarakat berbentuk pokir tersebut menjadi tugas Banggar untuk menyampaikan kepada kepala daerah. Tetapi penjelasan ini tidak mengurangi berbagai hal mengenai pokok-pokok pikiran tadi. Misal soal perbedaan waktu reses dan frekuensi pembahasan APBA. Reses dilaksanakan 3 kali dalam setahun atau dalam 3 kali dalam pembahasan anggaran, yaitu bulan April dan bulan Desember. Sementara frekuensi pembahasan APBA hanya terjadi 2 kali, APBA murni dan APBA perubahan atau APBAP. Sedangkan ketentuan penyampaian pokir selambatnya 5 bulan sebelum penetapan APBA. Jadi di sini sebenarnya sudah sangat tegas. Maka sangat beralasan jika ada kepala daerah yang menolak pokir atau hasil reses masuk dalam RAPBA. Kenapa? Karena alasan waktu yang terlambat dan sudah lewat dari batas maksimal 5 bulan sebelum APBA ditetapkan. Apakah ini pernah terjadi? Pernah. Ini pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Dia menolak untuk mengakomodir pokirnya anggota DPR DKI ketika itu. Nah, masalah lain adalah dari pokir itu apa sebenarnya wujud dari output ya, output dari dokumen pokir tadi. Secara kelembagaan seharusnya pokir memang harus dalam bentuk keputusan pimpinan dewan. Hal ini untuk menghindari klaim sepihak baik anggota, pimpinan maupun komisi atau banggar. Secara lisan maupun tertulis ya bisa saja dilampaikan apa itu atau apa yang disebut dengan pokir DPRA. Jadi disampaikan secara tertulis ya, tidak secara lisan maupun secara tertulis, bisa rupanya secara lisan. Sementara Tatip DPRA maupun PP 16 2010 tidak mengurai secara terperinci bagaimana sebenarnya mekanisme dan tata cara hingga melahirkan dokumen negara yang disebut pokir tersebut. Ada keputusan memang, ada keterputusan ya, ada keterputusan, terputus dia antara tim inventarisasi hasil reses yang mengkompilasi dan menilai laporan reses dari semua anggota DPRA dengan output berupa pokir tadi. Selanjutnya diserahkan ke badan atau badan anggaran. Ketidakjelasan inilah sehingga mengakibatkan masing-masing anggota komisi bahkan fraksi menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan adalah pokir DPRA. Ketidakjelasan apa itu pokir beserta mekanisme dan tata cara penyampaian inilah yang kemudian berakibat munculnya praktek-praktek penyalahgunaan istilah pokir oleh anggota DPR Aceh. Contohnya, pokir diasumsikan sebagai hak anggota DPR karena berasal dari laporan hasil reses di masing-masing daerah pemilihan atau dapil. Lalu anggota DPRA melakukan penitipan proyek di RAPBA baik secara perseorangan maupun lewat komisi atas nama pokir. Sementara pembahasan RAPBA atau Komisi DPRA dan Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA berujung pada usulan proyek tertentu dengan mengatasnamakan yaitu tadi pokir DPRA. Padahal ketentuannya pokir DPRA merupakan tugas banggar untuk menyampaikannya kepada kepala daerah. Tragis memang sebab dalam perkembangannya pokir bisa saja berubah wujud atau bukan pada jenis kegiatan saja, tapi lebih dititik beratkan pada alokasi dana atau anggaran. Nah disinilah kemudian saling tarik menarik, kritik mengkritik, curiga mencurigai
Kita bisa mengambil contoh bagaimana Asrijal Asnawi dari PAN yang begitu vulgar dan terbuka menyampaikan di media pers bahwa dia merasa dikibulin, merasa dikerjain oleh teman-temannya yang duduk di Banggar, anggota Banggar, karena jumlah pokir yang mereka terima itu sangat berbeda. Padahal ada kesepakatan dengan jumlah-jumlah tertentu. Begitulah kira-kira. Nah, itu sebabnya menurut saya istilah pokir tidak lagi dimaknai sebagai pokok-pokok pikiran di DPRA. Maklum juga ya, karena proses pengajuan pokir bisa dijadikan sebagai kode dilakukannya atau bisa dilakukan sebagai kode oleh semua pihak di luar Banggar dan diajukan tidak lagi bersandar pada batas waktu maksimal 5 bulan seperti yang saya katakan tadi. Nah, pokoknya pokir diajukan sebelum RAPBA disahkan kepada Mendagri. Sahabat titik balik, karena pokir yang diajukan menjelang penetapan APBA tadi, maka tidak heran jika jenis kegiatan yang diusulkan pun tidak sedikit yang keluar dari program prioritas dan pagu anggaran yang tertera dalam PPAS. Ironis. Kalau ada yang mengatakan, apakah ini ironis atau ironi? Bisa jadi. Saya ada membaca satu laporan investigasi dari majalah Tempo. Nah, majalah ini pernah melakukan investigasi terhadap masalah pokir anggota DPRD di beberapa daerah di Indonesia. Hasilnya, Tempo menulis pokir telah menjadi ladang duit bagi anggota dewan. Mereka bisa disebut hidup dari pokir. Seorang anggota atau seorang mantan anggota DPR Aceh Jumat pekan lalu di Banda Aceh, saya coba temui, saya ngobrol-ngobrol, saya bicara. Saya bertanya kepada yang bersangkutan soal pokir yang sempat heboh ini. Beliau menjawab sangat sederhana, ini soal perut, Bung. Intinya ini urusan perut, Bung, kata dia kepada saya. Nah, lalu saya berpikir praktek semacam ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Dan tidak hanya terjadi di Aceh, tapi di seluruh negeri ini. Hanya saja praktek tersebut tidak muncul ke publik karena antara DPR dan pimpinan daerah atau antara eksekutif DPR dengan legislatif pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh atau PJ Gubernur Aceh dan jajaran aparat pemerintah daerah sudah terjalin hubungan harmonis. Ya, bahasa warung kopi sudah tahu sama tahu lah. Ya, sudah tahu sama tahu lah. Satu sisi anggota dewan legislatif berkepentingan dengan eksekutif untuk mengakomodir persoalan-persoalan anggaran. Di satu sisi eksekutif juga berkepentingan dengan legislatif untuk mengamankan program-program yang mereka ajukan. Pertanyaannya, lantas bagaimana cara bulus mereka meraup fulus berlabel pokir ini? Tunggu kupasan saya pada titik balik Rabu pekan depan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.